Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan yang kita boleh alami sampai pagi hari ini. Tuhan masih memperkenankan kita memasuki hari yang baru ini. Itu sebabnya pagi yang baik ini sebelum kita beraktivitas, mari kita sediakan hati kita, diri kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang kami nikmati sampai pagi hari ini. Pagi ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, berkati kami semua dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu kepedulian Tuhan. Kita perhatikan bersama-sama firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini lewat firman Tuhan kita mau belajar bersama-sama bagaimana kepedulian Tuhan di dalam hidup kita. Dan bagaimana sikap kita supaya kita boleh mengalami kepedulian Tuhan di dalam hidup ini. Kita boleh mengalami perhatian Tuhan di dalam hidup ini. Nah, lewat firman Tuhan kita belajar bersama-sama hal yang pertama, yaitu tetap teguh. Dengan jelas firman Allah berkata, janganlah takut, berdirilah tetap. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, masalah dan persoalan kadang membuat kita menjadi goyah. Masalah dan persoalan kadang membuat kita menjadi lemah. Masalah dan persoalan pergumulan yang kita hadapi kadang-kala membuat kita putus asa. Tetapi lewat firman Tuhan pagi hari ini untuk kita belajar bagaimana kita dapat mengalami perhatian Tuhan, kepedulian Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan ingin lewat firman-Nya supaya kita berdiri tetap. Teguh berdiri. Artinya apa? Artinya bahwa sekalipun ada masalah, sekalipun ada persoalan, sekalipun ada tantangan di dalam hidup ini, ada pergumulan-pergumulan yang sulit sekalipun, Tuhan ingin supaya apa? Kita menjadi pribadi-pribadi yang teguh. Pribadi-pribadi yang kokoh, pribadi-pribadi yang tegak, berdiri menghadapi berbagai pergumulan hidup ini. Kita mau menyadari bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang apa? Selalu mempedulikan kita. Tuhan adalah pribadi yang apa? Yang tidak akan pernah membiarkan kita, tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia adalah pribadi yang selalu tertuju perhatiannya kepada kita. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu jemaat yang kekasih, apapun keadaan kita hari ini, jangan pernah membiarkan hidup kita ada di dalam keadaan kebimbangan. Jangan pernah membiarkan kehidupan kita terus ada di dalam keadaan putus asa, patah semangat. Jangan pernah membiarkan kita apa? Hidup kita menjadi hidup yang seolah-olah tidak ada lagi pengharapan. Tapi pagi hari ini lewat firman Tuhan, tetaplah teguh, tetaplah berdiri, tetaplah kokoh di dalam keyakinan bahwa ada Tuhan yang selalu memperhatikan kita, selalu mempedulikan kita, selalu ada bagi kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Yang kedua, bagaimana supaya kita mengalami
kepedulian Tuhan. Bagaimana supaya kita mengalami perhatian Tuhan. Yang kedua, yaitu apa? Yakinlah bahwa Tuhan mampu melakukan segala perkara. Di dalam kalimat yang kita bisa baca lewat firman Tuhan, dikatakan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, jangan pernah meragukan Tuhan di dalam hidup ini. Jangan pernah menyaksikan Tuhan di dalam hidup ini. Jangan pernah membatasi Tuhan di dalam hidup kita dengan kita memakai akal pikiran kita yang terbatas ini. Ketika kita sedang ada di tengah-tengah pergumulan dan persoalan hidup ini. Kita harus percaya, kita harus yakin bahwa Tuhan mampu melakukan lebih dari apa yang ada di dalam pikiran kita, ada dalam benak kita. Musa berkata, ya, dengan jelas, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Artinya apa? Artinya Tuhan mampu melakukan segala hal di luar dari akal dan pikiran kita. Itu sebabnya Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagai orang-orang percaya, dia adalah pribadi, dia adalah Tuhan yang mampu dan sanggup melakukan segala perkara. Dia adalah Tuhan yang tidak dapat dibatasi oleh apapun juga keadaan dan situasi. Dia melampaui segala sesuatu. Dan dia mampu melakukan, dia mampu bekerja dan berkarya, menyatakan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang dahsyat di dalam hidup ini. Itu sebabnya Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, yakinlah bahwa dia pribadi Tuhan yang apa? Jauh melampaui akal dan pikiran kita, yang sanggup dan mampu melakukan segala perkara yang hebat, besar dan dahsyat, luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biar firman itu jadi rema dan berkat di dalam hidup kami. Kami mau belajar lewat firman Tuhan untuk tetap kuat, teguh, kokoh di dalam kami menjalani hidup ini. Walaupun dengan berbagai kondisi dan keadaan menghadapi pergumulan. Dan kami mau yakin bahwa Tuhan adalah pribadi yang sanggup dan mampu melakukan segala perkara di dalam hidup ini. Sehingga kami akan melihat betapa hal-hal yang besar, hal-hal yang ajaib, yang merupakan kepedulian dan perhatian Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami sekalian, baik dalam hidup pribadi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan kami. Tuhan berkati. Sepanjang hari ini kami mau melangkah bersama dengan Tuhan, dan kami percaya penyertaan Tuhan sempurna kami nikmati dari pagi, siang, sampai malam hari. Kami mengucap syukur, kami mau melangkah bersama Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.